Salam sahabat, Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini adalah H-6 dari peneguhan pendeta keempat Gereja Kristen Jawa Sidarja. Dan pada hari ini secara serentak akan dilaksanakan doa bersama untuk persiapan peneguhan Bapak Pendeta Yehuda Fajar Christian Labeti sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Sidarja. Sebagai dasar persekutuan doa persiapan peneguhan pendeta, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak membaca Yosua 6 ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Bapak, Ibu, dan anak-anakku, sapu lidi adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk membersihkan sampah daun. Sapu lidi tidak terdiri dari satu batang lidi saja, tetapi mungkin lebih dari puluhan lidi yang kemudian diikat. Bayangkan, jika hanya sebuah lidi saja, apakah bisa membersihkan sampah daun yang berserakan? Mungkin bisa, tetapi sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika puluhan lidi diikat dan kemudian digunakan untuk menyapu, akan mempermudah kita untuk membersihkan daun yang berserakan, juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Batang lidi tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika batang lidi berjumlah puluhan diikat, ada tangan yang mengendalikan batang lidi yang sudah terikat itu. Itulah tangan kita yang menggerakkannya. Jemaat kekasih Kristus, begitulah gambarannya ketika bangsa Israel akan memasuki kota Yeriko dengan temboknya yang begitu besar. Mereka kesulitan untuk masuk ke sana. Jika mereka datang satu persatu, ibaratnya sebuah lidi untuk membersihkan daun yang berserakan, tentu saja bangsa Israel tidak dapat merebut kota Yeriko. Bangsa Israel kemudian diikat dalam sebuah persatuan yang dipimpin oleh Yosua, dan Yosua ini ibarat tangan kita yang menggerakkan sapu lidi. Bangsa Israel dan para imam yang dipilih untuk meniup terompet tanduk domba jantan di depan tabut Allah atau sangkakala dalam bacaan kita, bergerak mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari lamanya tanpa bersuara. Kemudian pada hari yang ketujuh, para imam meniup terompet dan semua berteriak dengan suara keras. Maka robohlah tembok Yeriko. Dengan robohnya tembok Yeriko ini, bangsa Israel dapat dengan mudah memasuki kota Yeriko. Jemaat kekasih Kristus, 26 tahun yang lalu, 29 Januari 1999, ada dua acara besar yang juga diselenggarakan di Gereja Kristen Jawa Sidarja. Emeritasi Pendeta Rubin Sastrorejo dan penahbisan pendeta atas diri Pendeta Handono Prasetyo Wardono. Sejarah 26 tahun lalu itu akan kembali kita rayakan pada tanggal 29 Januari 2025. Tepat 7 hari lagi mulai dari saat ini, dengan peristiwa peneguhan pendeta atas diri Pendeta Yehuda Fajar Christian Labeti. Peristiwa besar ini tidak mungkin bisa kita persiapkan dengan sangat baik tanpa ada ikatan persatuan antar kita, jemaat GKJ Sidarja. Ibarat lidi, kita diikat dan dipersatukan untuk dapat membersihkan sampah yang berserakan. Seperti halnya bangsa Israel, kita bersama-sama maju ke depan untuk merobohkan tembok Yeriko. Kuncinya adalah kebersamaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui Majelis Gereja Kristen Jawa Sidarja.
Kunci kesuksesan bangsa Israel adalah ketaatan yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua sebagai pemimpin pasukan. Majelis GKJ Sidareja adalah pemimpin pasukan yang dipakai Tuhan untuk memimpin kita semua. Ibu, bapak, dan anak-anakku, meneladani apa yang dilakukan bangsa Israel, mari kita bersama-sama taat kepada Tuhan, khususnya selama 6 hari ke depan. Kita panjatkan doa kita kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-7, yaitu pada tanggal 29 Januari 2025, kita bersorak bersama, sehingga tembok Yeriko runtuh, dan kemenangan boleh kita rasakan dan kita rayakan bersama. Meski demikian, tidak berhenti pada peristiwa 29 Januari 2025 saja. Kita terus harus bersatu dan taat kepada Tuhan sehingga gereja kita, Gereja Kristen Jawa Sidareja, terus berkembang dan menjadi garam dan terang dunia ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita jadikan GKJ Sidareja sebagai rumah kedua kita, tempat yang nyaman, tempat yang penuh kasih, tempat yang selalu kita rindukan. Gedung kita sudah bagus dan indah. Tentu ini juga bukan perjuangan yang mudah. Begitu banyak pikiran, dana, dan daya yang sudah tercurah. Maka jangan sampai gedung yang bagus dan indah ini yang akan kita resmikan juga pada tanggal 29 besok menjadi sebuah gedung yang tanpa makna ketika kita yang ada di dalamnya tidak menjadikannya sebagai gedung gereja yang nyaman, penuh kasih dan dirindukan. Tentu ada kekurangan dan kelemahan, tetapi itu bukan menjadi penghambat bagi kita untuk terus bersatu dan dipersekutukan di dalam Tuhan. Mari kita jadikan segala kekurangan dan kelemahan yang ada sebagai peluang untuk kita lebih dewasa dalam menghadapi segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang senantiasa Bapa curahkan dalam hidup kami. Syukur untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Syukur untuk setiap masalah yang boleh hadir dan semakin mendewasakan kami. Terima kasih karena Bapa telah menolong kami dalam mempersiapkan pelaksanaan peneguhan pendeta baru kami, Pendeta Yehuda Fajar Christian Labeti, hingga hari ini. Dalam waktu yang semakin dekat ini, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan mengerahkan tenaga dan pikiran kami untuk acara ini. Beri kami semangat, kekuatan, kesehatan dan persatuan yang semakin kokoh. Dan biarlah melalui semua ini, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup umat-Mu. Berkati juga persiapan akhir dari pembangunan gedung gereja kami. Ajari kami untuk tidak hanya bisa berbangga diri atas terselesaikannya pembangunan gedung ini, namun dimampukan untuk melihat karya kasih dan kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan gereja-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang dengan tulus telah terlibat dalam pembangunan ini. Izinkan untuk semakin banyak jiwa yang datang kepadamu dan terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Ampuni setiap noda dan dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat kekasih Kristus, selamat berjuang untuk kita semua. 6 hari bukan waktu yang lama. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk terus bersatu dan bersama-sama maju di dalam doa sampai terompet tanduk anak domba akan berkumandang pada tanggal 29 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua.